Selamat pagi anak-anak. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar dari buku tematik 3E, subtema 2, pembelajaran yang kedua mengenai pengaruh cuaca dengan kegiatan di rumah. Nah, seperti biasa kita awali dengan kegiatan mengamati cuaca hari ini. Coba kalian keluar rumah, kemudian kalian amati bagaimana cuaca di daerah kalian, apakah cuacanya hujan atau cuacanya cerah. Nah, selanjutnya mari kita membaca teks bacaan berjudul Cuaca dan Kegiatan Sehari-hari. Ada di halaman 65. Ibu bacakan ya. Cuaca dan kegiatan sehari-hari. Cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Siang itu cuaca cerah. Matahari bersinar cerah sehingga suhu udara terasa panas. Melati membantu ibunya menjemur pakaian. Pakaian yang basah dapat menjadi kering jika dijemur pada cuaca yang cerah dan suhu udara yang cukup panas. Selain menjemur pakaian, ibu juga memanfaatkan cuaca cerah untuk menjemur pupuk agar kering dan bisa digoreng. Ketika menjelang sore, cuaca menjadi berawan. Di langit tampak awan berkumpul menutupi sinar matahari. Kondisi udara juga tidak terlalu panas. Cuaca sore itu dimanfaatkan Melati dan Mentari untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah. Selain berjalan-jalan, Melati juga mengajak Mentari bermain lompat tali. Tidak lama kemudian, langit berwarna kelabu. Terdengar suara guru di langit. Angin terasa lebih kencang dan udara terasa lebih dingin. Melati mengajak adiknya Mentari untuk pulang. Hujan sebentar lagi akan turun. Saat sampai di rumah, Melati segera membantu ibu mengangkat pakaian yang dijemur. Saat hari mulai malam, ayah Melati menonton berita di televisi. Penyiar berita memberitakan peristiwa banjir di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan oleh hujan deras yang tidak kunjung berhenti selama beberapa hari. Selain itu, selokan yang tersumbat juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Penyiar berita menghimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah di selokan atau kali. Nah, selanjutnya di halaman 66 kita bahas isian singkat. Berdasarkan teks bacaan tadi. Nomor 1, cuaca cerah, matahari bersinar. Ya, cerah. Nomor 2, saat cuaca cerah, udara terasa panas. Nomor 3, cuaca yang cerah dimanfaatkan ibu untuk titik-titik pakaian. Ya, menjemur pakaian. Nomor 4, Melati dan Mentari berjalan-jalan di taman saat cuaca tidak terlalu panas, atau tadi disebutkan berawan. Nomor 5, langit berwarna kelabu. Udara terasa lebih dingin dan terdengar suara guru di langit, merupakan tanda akan turun, ya hujan. 6, hujan deras yang tidak kunjung berhenti dan selokan yang tersumbat dapat menyebabkan, ya banjir. Nomor 7, untuk mencegah banjir, kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara ya tidak membuang sampah di selokan atau kali. Atau kalau misalnya di luar bacaan berkaitan juga dengan misalnya penebangan hutan secara liar, kemudian kurangnya resapan air. Jadi kita harus, kalau yang bagus itu ada biopori, kemudian banyak tanaman, banyak pohon. Selanjutnya,
Mari kita melengkapi tabel halaman 66 yang berkaitan dengan aktivitas kita tergantung pada cuaca di sekitar kita. Nomor 1, jika cuaca cerah, aktivitas yang dapat kita lakukan adalah bersepeda, menjemur baju, sepatu, ikan, kerupuk, dan sebagainya. Ini koma ya seharusnya. Kemudian membersihkan halaman, menyapu, memotong rumput, mengecat pagar, berjualan es. Kemudian bisa juga berolahraga seperti sepak bola, basket, kasti, dan sebagainya. Intinya aktivitas di luar ruangan. Sedangkan pada saat cuaca hujan, aktivitas yang bisa kita lakukan adalah melakukan kegiatan di dalam rumah atau ruangan. Misalnya memasak, membaca, melukis, membuat karya, dan sebagainya. Bercocok tanam, ini maksudnya ya waktu menanamnya itu waktu tidak hujan ya, tapi yang dimaksud bercocok tanam ketika cuaca hujan itu tanaman bisa tersirami. Sehingga intinya ketika kita menanam itu tanaman bisa mendapatkan air yang cukup. Karena ada misalnya di beberapa daerah saat musim kemarau itu sulit air. Nah, makanya bercocok tanam itu cocok di musim penghujan atau kalau di sini waktu cuaca hujan sama saja. Intinya hujan itu berarti banyak air. Nah, itu cocok untuk menanam. Kemudian yang terakhir mengisi air kolam dan sebagainya, masih banyak kegiatan lain. Nah, selanjutnya kita membahas seperti yang kemarin kita sudah bahas beberapa. Jadi ada simbol keadaan cuaca. Yang pertama, cuaca cerah itu simbolnya seperti ini. Kemudian cuaca berawan itu simbolnya seperti ini, berawan ya. Jadi ada mataharinya tapi juga ditutupi awan. Kemudian cuaca mendung itu cuma awan. Cuaca hujan, awan, ada airnya. Kemudian cuaca hujan disertai petir, pasti ada awan, ada airnya, dan ada petir. Nah, tugas kalian itu menceritakan pengalaman berdasarkan gambar yang ada di halaman 67. Misalnya nomor 1, itu ada gambar dua anak sedang di perjalanan pulang atau bisa juga berangkat sekolah, tapi kehujanan di perjalanan. Nah, kalian bisa ceritakan pengalaman kalian pernah kehujanan di perjalanan, entah perjalanan pulang sekolah, perjalanan berangkat sekolah. Kemudian apa yang kalian lakukan saat kehujanan. Kemudian ada gambar kedua, itu tentang anak-anak yang bergegas pulang karena sudah intinya karena sudah ada tanda-tanda akan hujan disertai petir. Jadi sebelum turun hujan itu anak-anak bergegas untuk pulang ke rumah supaya tidak kehujanan. Kemudian yang ketiga itu, nah karena cuma gambar rumah dan keadaan hujan, itu intinya kalian bisa ceritakan pengalaman kalian, apa yang kalian lakukan di dalam rumah ketika cuaca hujan. Nah, ini ditulis bebas menggunakan huruf tegak bersambung atau tidak. Yang jelas tetap ditulis menggunakan aturan penulisan kalimat yang benar. Nah, selanjutnya kita beralih ke halaman 68. Nah, kita masih membahas tentang simetri lipat. Tapi kalau yang kemarin kita
membahas simetri lipat pada bangun datar. Bangun datar misalnya lingkaran, persegi, segitiga sama kaki, dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita membahas simetri lipat pada benda konkret. Misalnya di sini kita lihat ada daun. Pertanyaannya, berapa simetri lipat dari daun ini? Ya, jadi pertama kita tekuk ke samping. Jadi tekukannya di tengah sini. Menutupi ya, karena menutupi berarti ini termasuk sumbu simetri dari daun. Kemudian kalau ditekuk ke atas tidak menutupi, jadi bukan simetri lipatnya atau bukan sumbu simetrinya. Jadi bisa dikatakan simetri lipat dari daun ini adalah 1. Nah, selanjutnya supaya kalian semakin mahir dalam berhitung atau ya semakin pintar dalam simetri lipat, silakan kalian melengkapi tabel halaman 68 sampai 69. Kalau kalian kesulitan, misalnya kita kalau mau mengerjakan simetri lipat itu agak sulit untuk dibayangkan. Misalnya ada gambar ini, kemudian berapa simetri lipatnya, kadang agak rancu atau belum tentu tepat kalau dibayangkan. Makanya kalau ibu menyarankan kalian bisa buat gambar ini di kertas apapun, kertas origami boleh kalau kelihatan, atau misalnya kertas biasa, polos, kertas HVS. Kemudian kalian gambar yang di buku, di blok, ini digambar di buku, kemudian digunting. Nah, kalian coba tekuk-tekuk, oh ini simetri lipatnya berapa gitu. Silakan nanti dikerjakan. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.